Cerita berlanjut saat Zihing memojokkan Ziping karena terus-menerus memikirkan Xiaolong. Padahal jelas itu melanggar peraturan sekte Quanzhen. Ziping yang tak terima segera mengajak Zihing untuk bertarung. Pertarungan keduanya pun membuat Yang Guo merasa cemas akan meditasi pipinya. Hingga secara tak sengaja, tendangan Zihing membuat Ziping terpental di samping Xiaolong. Sontak situasi pun menjadi kacau. Yang Guo segera menutupi tubuh pipinya yang masih telanjang bulat. Zihing sendiri menghina Xiaolong telah berbuat kotor dengan muridnya. Tak terima akan hal itu, Yang Guo segera bertarung mengalahkan mereka berdua. Xiaolong menyuruhnya membunuh mereka berdua agar fitnah tidak keluar dari mereka berdua. Ziping sendiri bersedia mati jika memang itu keinginan Xiaolong. Kini saatnya Yang Guo membalaskan dendamnya kepada Zihing. Ia menyuruh Zihing bersujud di hadapannya sebagai permintaan maaf. Xiaolong yang merasa kasihan lantas menyuruh mereka berdua bersumpah saja untuk tak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Keduanya segera bersumpah dan segera pergi dari tempat itu. Melihat kondisi bibinya yang melemah, Yang Guo segera membawanya ke makam kuno. Yang Guo menemani bibinya memulihkan tenaga. Tapi setelahnya, terlihat Xiaolong ingin membunuh Yang Guo. Ia merasa umurnya tak lama lagi dan mengajak Yang Guo mati bersamanya. Dengan kondisi yang lemah, Xiaolong tak bisa bergerak seperti biasanya. Melihat bibinya dalam kondisi sekarat, Yang Guo yang iba segera mengarahkan pedang itu ke lehernya. Ia mempersilahkan bibinya membunuhnya agar ia bisa menemani bibinya di alam kematian nanti. Xiaolong yang tersentuh tindakan Yang Guo segera melepaskan pedangnya. Dalam kondisi itu, Xiaolong menyuruh Yang Guo mencari obat semacam ginseng. Yang Guo menyanggupinya, tapi bibinya harus berjanji tidak akan bunuh diri. Segera Yang Guo mendapatkannya, tapi tiba-tiba ia dihadang oleh Ling Bo. Di situ ia bertanya kepada Yang Guo letak Gunung Zhongnan. Merasa pertanyaannya tak direspon, Ling Bo segera menghancurkan obat yang dibawa Yang Guo. Khawatir jika ia bertarung akan memakan waktu banyak, Yang Guo bersedia mengantarkan Ling Bo ke Gunung Zhongnan. Padahal kalau bertarung sebenarnya kungfunya lebih hebat daripada Ling Bo. Tapi tak sengaja Yang Guo menunjukkan ke arah makam kuno. Yang Guo mencoba menahan Ling Bo karena di makam kuno ada hantunya. Ling Bo yang tak peduli segera menyuruh Yang Guo menunjukkan makam kuno. Ia baru sadar lupa menutup pintu makam kuno saat pergi tadi. Ling Bo segera masuk melihat keberuntungan itu. Di dalam, ia akhirnya bertemu Xiaolong dan memperkenalkan dirinya. Tujuannya karena disuruh Li Mochou mengambil sutra hati Maiden. Spontan Xiaolong mengusirnya karena Ling Bo bukan murid dari sekte makam kuno. Melihat Xiaolong terluka, Ling Bo memanfaatkan situasi itu untuk menyerang. Tapi segera Yang Guo datang dan menotok saraf Ling Bo. Yang Guo meminta maaf karena ini semua salahnya. Saat keduanya akan menutup pintu makam, spontan malah muncul Li Mochou. Ia segera menghampiri mereka berdua dan membuka totokan Ling Bo. Li Mochou baru tahu ternyata Yang Guo adalah bocah yang dulu pernah ia serang. Sesaat Xiaolong menyuruh Yang Guo menendang roda di belakangnya untuk kabur. Segera mereka berdua pun meninggalkan Li Mochou dan muridnya. Melihat kondisi bibinya yang semakin melemah karena kurang darah, Yang Guo segera melukai tangannya serta membiarkan Xiaolong menghisap darahnya. Akhirnya hal itu pun berhasil membuat Xiaolong tersadar. Ia merasa tersentuh akan usaha Yang Guo kepadanya. Dengan kondisi lemah seperti sekarang ini, ia sangsi bisa mengalahkan Li Mochou. Tapi ada satu cara untuk menghentikan langkah Li Mochou, yaitu mereka berdua harus menurunkan batu Tuan Long. Dengan itu, semua pintu keluar makam kuno akan terblokir. Tapi Yang Guo harus pergi dan Xiaolong akan memancing Li Mochou bertarung. Spontan hal itu ditolak Yang Guo karena ia ingin selalu bersama bibinya. Xiaolong tak punya pilihan selain memaksa Yang Guo untuk tetap pergi. Tapi Yang Guo tetap kekeh pada pendiriannya. Spontan keberadaan mereka berdua diketahui oleh Li Mochou. Pertarungan pun terjadi.
Namun dengan cepat, Xiaolong mengajak Yang Guo kabur lagi. Kali ini Xiaolong segera mengambil kunci pembuka batu Tuan Long. Tapi sebelum itu, ia akan pergi ke pinggir untuk bertarung dengan Li Mo Chou. Xiaolong menyuruh Yang Guo menurutinya untuk terakhir kali. Dengan penuh rasa sedih, Xiaolong segera berjalan ke pinggiran. Ia kemudian menyuruh Yang Guo mengaktifkan kuncinya. Dengan berlinang air mata, Yang Guo segera memasukkan kunci tersebut. Spontan batu Tuan Long yang sangat besar pun muncul. Xiaolong yang tak tega melihat hal itu segera berpaling. Tapi tak disangka, Yang Guo malah berlari melewati himpitan batu Tuan Long. Ia tak bisa hidup tanpa bibinya. Keputusannya sudah bulat menemani bibinya selamanya. Xiaolong begitu senang atas pengorbanan Yang Guo. Di sini Xiaolong benar-benar merasakan cinta dari seorang pria. Li Mo Chou sendiri kaget saat melihat Xiaolong telah menurunkan batu Tuan Long. Karena jelas mereka berempat saat ini tidak akan bisa keluar dari makam kuno. Xiaolong lantas mengajak Li Mo Chou ke tempat pemakaman para pendahulu sekte. Ia juga mengatakan bahwa dua peti di belakang untuk dirinya dan juga Li Mo Chou, di mana sang guru telah mempersiapkan semuanya. Li Mo Chou yang tak terima berusaha membunuh Xiaolong, tapi segera dihentikan oleh Yang Guo. Ia bersedia mati demi bibinya. Li Mo Chou bertanya untuk kedua kalinya, dan tanpa ragu-ragu Yang Guo rela mengorbankan hidupnya demi Xiaolong. Spontan hal itu membuat Li Mo Chou tersentuh. Xiaolong kemudian mengajak Yang Guo pergi ke kamarnya. Yang Guo berkata seperti itu karena di dunia ini hanya Xiaolong lah yang peduli kepadanya. Bagaimanapun keadaannya, Yang Guo akan selalu menemani bibinya. Xiaolong dengan percaya diri bertanya apa Yang Guo mencintainya. Tanpa ragu-ragu, Yang Guo mengiyakannya. Ia tidak akan mencintai wanita siapapun kecuali bibinya. Xiaolong yang senang menyuruh Yang Guo bersumpah tidak akan mencintai wanita lain selain dirinya. Jika tidak, maka Yang Guo siap dibunuh oleh Xiaolong. Yang Guo segera bersumpah bahwa jika ia mencintai wanita lain sebelum bibinya membunuhnya, maka ia akan terlebih dulu bunuh diri. Xiaolong yang senang akan hal itu meminta Yang Guo memeluknya. Di tengah kehangatan pelukan itu, Li Mo Chou dan Ling Bo pun datang. Li Mo Chou menyuruh Xiaolong menunjukkan tanda keperawanan miliknya. Sebagai bukti ia belum pernah berhubungan dengan Yang Guo. Dilanjut Li Mo Chou yang menunjukkan miliknya. Li Mo Chou merasa iri kepada Xiaolong yang beruntung dicintai pria sebaik Yang Guo. Tapi tetap ia mencoba memanfaatkan situasi itu untuk menyerang Xiaolong. Xiaolong yang tahu Li Mo Chou menginginkan jurus sutra hati Maiden segera menyerangnya dengan jurus itu. Ia kemudian mengajak Yang Guo kabur, tapi perlahan tubuhnya mulai melemah. Xiaolong lantas mengajak Yang Guo masuk peti mati bersama. Dalam kesenangan itu, Xiaolong tak sengaja melihat tulisan di atap peti. Ia segera meminta Yang Guo membaliknya. Rupanya di situ ada tulisan Wang Chongyang. Ia mengatakan bahwa ada satu jurus yang bisa mengalahkan sutra hati Maiden, dan terletak di bawah makam. Dalam kebingungan itu, Yang Guo tak sengaja menginjak kunci bulat. Xiaolong segera memutarnya dan terbukalah tempat tersebut. Tempat di mana Xiaolong sendiri baru kali ini melihatnya. Dan lagi-lagi, Yang Guo lah yang menemukan panduan jurus itu, yang bernama Manual 9 Yin. Tak hanya itu, mereka berdua juga menemukan peta jalan keluar dari makam yang ditulis Wang Chongyang. Xiaolong bersedia mengikuti Yang Guo untuk turun gunung. Tapi saat akan pergi, keduanya malah ditotok oleh Li Mo Chou. Li Mo Chou mendesak Xiaolong menunjukkan jalan keluar dari makam. Yang Guo yang mencoba mencegahnya seketika ditotok agar tubuhnya terus merasakan gatal. Dalam kondisi tersebut, Xiaolong tak sengaja melihat metode menahan nafas serta pembuka totokan itu. Ia berusaha mempelajarinya secara diam-diam.
Saat sudah memahaminya, ia segera membuka totokannya sendiri kemudian kepada Yang Guo. Xiaolong kemudian bersedia menunjukkan jalan keluarnya kepada mereka berdua. Di situ diam-diam ia memberitahu Yang Guo metode bertahan nafas, karena nantinya mereka harus menyelam jika ingin keluar. Sesampainya di telaga kecil, Yang Guo dan Xiaolong segera terjun ke bawah. Awalnya Li Mochou merasa ragu karena tak bisa menyelam, tapi akhirnya ia nekat melompat. Kemudian disusul Lingbo. Di dalam ia berusaha bertahan dengan menarik kaki Yang Guo. Begitupun juga dengan Lingbo. Akhirnya sampailah mereka di jalan keluar. Yang Guo ingin memanfaatkan situasi itu untuk membunuh mereka berdua, tapi segera dicegah oleh Xiaolong. Ia lantas membalas dengan menotok mereka berdua. Akhirnya mereka berdua bisa menghirup udara luar setelah sekian tahun berada di dalam makam. Melihat bibinya masih takut dunia luar, Yang Guo memutuskan membuat gubuk di kaki gunung. Mereka saling bekerja sama untuk memulai kehidupan baru itu. Xiaolong sendiri berusaha membuatkan pakaian untuk Yang Guo, tapi terlihat kekecilan. Kemampuan pedang ganda juga terus mereka asah. Hingga saat sudah menguasai sepenuhnya, Xiaolong mengajak Yang Guo mempelajari manual 9 yin yang ditulis Wang Chongyang. Perlahan Yang Guo menirukan setiap gerakan, namun tak sengaja jurusnya membuat sebuah kotak terjatuh. Saat dibuka, rupanya itu berisi surat Wang Chongyang kepada Lin Chaoying, di mana saat itu ia benar-benar merasa bersalah karena meninggalkan Lin Chaoying. Perasaan cinta kini benar-benar ia rasakan. Hingga suatu hari, bawahannya datang dan memberikan peta untuk mengalahkan jin. Sebelum pergi, ia menuliskan surat itu agar dibaca Lin Chaoying, bahwa ada pria yang benar-benar mencintainya. Yang Guo dan Xiaolong kemudian membaca surat kedua. Di situ tertulis saat Wang Chongyang telah mendirikan sekte Guanzhen, ia pergi menemui Lin Chaoying. Rupanya setelah sekian lama kecantikan Lin Chaoying sama sekali tak berkurang. Tapi kedatangannya malah disambut pertarungan oleh Lin Chaoying. Keduanya terus bertarung hingga pergantian musim tak terasa berlalu. Hingga akhirnya Lin Chaoying keluar sebagai pemenang. Padahal saat itu Wang Chongyang hanya ingin berbicara dengan Lin Chaoying. Wang Chongyang kemudian menuliskan jurus manual 9 yin yang ia kembangkan. Kemudian menuliskan petunjuknya di peti mati makam kuno. Suatu hari ia melihat Lin Chaoying telah memutih rambutnya. Ia datang untuk meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Ia bersedia hidup bersama Chaoying di makam kuno untuk selamanya. Melihat kata-katanya tak direspon, ia kaget ternyata Lin Chaoying telah meninggal dalam meditasinya. Ia begitu menyesal telah menyanyiakan cinta Chaoying kepadanya. 都说相思好，相思就爱了，是不是会好一点呢？ Singkat cerita, Yang Guo dan Xiaolong terus mengasah jurus manual 9 yin. Cinta mereka berdua lebih indah dari pendahulu mereka yang kandas di tengah jalan. Suatu hari, Yang Guo mengajak bibinya turun gunung. Xiaolong sendiri masih kurang nyaman dengan suasana kota. Yang Guo kemudian mengajak bibinya mampir ke toko busana. Melihat ada baju bagus, ia meminta Xiaolong mencobanya. Tapi terlihat Xiaolong sama sekali tak nyaman dengan situasi itu. Yang Guo lantas membiarkan bibinya ganti baju, sementara dirinya akan pergi mencari makan. Xiaolong yang tak sabar segera mencari keluar. Karena tak menemukan Yang Guo, Xiaolong yang kesal malah menarik kalung mutiaranya. Warga sekitar yang tahu segera mengambilnya dan malah mengatai Xiaolong orang yang gila. Situasi itu benar-benar tak nyaman baginya.
Bahkan saat ia mencoba menyelamatkan anak kecil, ia malah dituduh tengah menculiknya. Ketika semua akan menghakimi Xiaolong, segera tenaga dalamnya membuat semua orang terpental. Melihat Yang Guo datang, Xiaolong yang kesal justru malah pergi. Yang Guo meminta maaf karena tadi ia kecanduan bermain catur. Melihat bibinya tak suka kehidupan kota, Yang Guo berjanji akan tetap tinggal di kaki gunung bersama bibinya. Singkat cerita, Xiaolong mendapati Yang Guo tengah bermain catur. Ia mengira Yang Guo benar-benar tak bisa lepas dari keramaian kota. Ia yakin suatu hari nanti Yang Guo akan meninggalkannya. Usaha Yang Guo untuk membujuk bibinya pun sia-sia. Xiaolong malah tak sengaja menyuruh Yang Guo pergi. Yang Guo akhirnya pergi di tengah penyesalan Xiaolong. Suatu hari, ia tak sengaja menolong pasangan lansia. Di situ Xiaolong diberi nasihat bahwa toleransi dalam cinta itu adalah kunci agar hubungan harmonis, saling melengkapi satu sama lain. Xiaolong yang mempunyai ide segera pergi ke kota. Tak tahu wanita di depannya adalah mucikari, Xiaolong malah meminta diajari agar bisa menjadi wanita pada umumnya. Tentunya hal itu akan dimanfaatkan mucikari itu untuk menjual Xiaolong. Dan hal itu pun diketahui Ziping yang tak sengaja lewat di situ. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.